Perkenalkan, nama saya Ernasiawati dengan nomor NIM 18210176. Di sini saya akan menjelaskan mengenai perekonomian Indonesia. Saya dari kelas malam, kelas B, Universitas Janabadra. Dengan dosen Dr. Yanwar Saksono MM. Perekonomian Indonesia zaman Hindia Belanda. Dalam sejarah Indonesia sekitar 1870 hingga sampai 1900 disebut dengan masa liberalisme, di mana kaum pengusaha Belanda dan modal swasta diberikan peluang oleh pemerintah Hindia Belanda untuk menanamkan modalnya dalam berbagai usaha kegiatan di Indonesia. Dalam buku Sejarah Indonesia abad 19, awal abad 20 oleh Deliman, para pelaku usaha Belanda menanamkan modal terutama di industri-industri perkebunan besar baik di Jawa maupun luar Jawa. Selama masa liberalisme ini, modal swasta dari Belanda dan negara-negara Eropa lainnya telah mendirikan perkebunan kopi, teh, gula, dan kina yang cukup besar. Pada masa liberalisme ini juga, sistem tanam paksa di Indonesia sudah dihapuskan. Dengan bebasnya kehidupan ekonomi dari pemerintah, mendorong perkembangan ekonomi Hindia Belanda menjadi semakin maju. Sehingga hal ini akan memperkaya perekonomian Hindia Belanda. Berikut ini contoh gambar penduduk Indonesia zaman dahulu pada masa penjajahan Hindia Belanda, di mana mereka bekerja untuk menanam kopi, teh, untuk perekonomian Hindia Belanda. Zaman liberal menyebabkan penetrasi ekonomi lebih maju, terutama di Jawa. Penduduk pribumi di Jawa mulai menyewakan tanah-tanahnya kepada pihak swasta Belanda untuk dijadikan perkebunan besar. Adanya perkebunan-perkebunan tersebut memberikan peluang bagi rakyat Indonesia untuk bekerja sebagai buruh perkebunan, karena sebagian besar dari mereka tidak mempunyai tanah untuk disewakan. Perkembangan pesat perkebunan teh, kopi, tembakau, dan tanaman perdagangan lainnya berlangsung antara 1870 hingga 1855. Selama itu pemerintah Hindia Belanda meraup keuntungan besar. Krisis perdagangan. Salah satu dampak pelaksanaan sistem ekonomi liberal bagi Indonesia yaitu adanya krisis perkebunan pada tahun 1885 karena merosotnya harga kopi. Setelah tahun 1885, perkembangan tanaman perdagangan mulai anjlok. Jatuhnya harga kopi dan gula di pasar dunia diakibatkan karena Eropa mulai menanam gula sendiri, sehingga mereka tidak memerlukan impor gula dari Indonesia. Krisis perdagangan ini mengakibatkan terjadinya reorganisasi dalam kehidupan ekonomi Hindia Belanda. Kondisi masyarakat masa liberal berdasarkan buku Sejarah Indonesia Modern 1991 oleh MC Ricklett. Meskipun pada masa liberalisme industri perkebunan di Jawa berkembang pesat, kondisi kesejahteraan rakyat Indonesia justru mundur. Hari ini karena penduduk di Jawa semakin bertambah sehingga memperbesar tekanan terhadap sumber-sumber bahan pangan. Tanah dengan kualitas terbaik sudah digunakan untuk tanaman dagang, sehingga padi hanya ditanam di tanah lahan yang tandus. Pembebasan tanam paksa terutama hanya memberikan sedikit perbaikan. Pasalnya pajak tanah tetap ada. Beberapa faktor yang menyebabkan kemiskinan rakyat Indonesia khususnya di Jawa diantaranya kemakmuran rakyat ditentukan oleh perbandingan jumlah penduduk dengan faktor produksi lain.
seperti tanah dan modal. Rakyat bermodal sedikit sedangkan jumlah penduduknya banyak. Tingkat kemakmuran belum tinggi sehingga hanya dijadikan umpan bagi kaum kapitalis. Penghasilan rakyat diperkecil dengan sistem Verskot, uang muka. Sistem tanam paksa dihapus namun masih berlaku sistem batik saldo. Krisis tahun 1885 mengakibatkan penjutaan kegiatan pengusaha perkebunan gula, artinya menurunkan upah kerja dan sewa. Kehidupan ekonomi masa Orde Baru. Pernahkah kalian tahu bahwa Indonesia pernah mendapat julukan sebagai macan Asia? Ya, julukan tersebut pernah diberikan kepada Indonesia, salah satunya karena keberhasilan Repelita dalam swasembada beras pada tahun 1980. Pada awal kelahirannya, Orde Baru memang memfokuskan programnya terhadap pembangunan ekonomi. Hal ini didasarkan pada kondisi ekonomi Indonesia di awal Orde Baru yang cukup memprihatinkan, sehingga fokus ekonomi harus berdasarkan pada amanat Pancasila untuk menciptakan kemanusiaan yang adil dan beradab. Dalam programnya, pemerintah Orde Baru menerapkan program jangka pendek dan jangka panjang. Program jangka pendek. Presiden Soeharto pada awal pemerintahannya dihadapkan pada masalah yang cukup sulit di bidang ekonomi. Berbagai permasalahan terjadi seperti inflasi yang mencapai 650%, berakibat melonjaknya harga-harga kebutuhan. Selain itu, alat-alat produksi mengalami kerusakan terutama di sektor pertanian. Permasalahan tersebut berakibat pada berkurangnya tingkat kesejahteraan masyarakat Indonesia. Rehabilitasi dan stabilitas ekonomi menjadi terhambat. Program jangka panjang. Pada April 1969, pemerintah menciptakan landasan untuk pembangunan yang disebut dengan Rencana Pembangunan 5 Tahun atau Repelita. Repelita 1 1969 tersebut fokus pada rehabilitasi prasarana penting dan pengembangan iklim usaha dan investasi. Repelita 2 1974 sampai 1979 dan Repelita 3 1979 sampai 1984 fokus pada pencapaian pertumbuhan ekonomi, stabilitas nasional dan pemerataan pembangunan dengan penekanan pada sektor pertanian dan industri. Ini adalah gambar Presiden Soeharto dan Putin Soeharto dalam swasembada pangan dan juga pembangunan yang dilakukan pada masa Orde Baru oleh Presiden Soeharto dan kabinetnya. Pembangunan pada masa itu hampir merata di semua bidang, baik di perekonomian, pendidikan. Terima kasih, demikian penjelasan dari saya. Atas kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.